kiasan-kiasan. Sehingga kalau memang kadang-kadang kita berpikir dan menerjemahkan secara mentah bagi orang awam, ya, itu memang tidak pernah paham, tidak akan paham kalau kita mengatakan bahwa semuanya itu adalah Allah. Mereka memandangnya itu secara material, secara materialistis. Jadi bahwa seakan-akan Allah itu juga berwujud seperti manusia. Jadi perbuatan itu adalah perbuatan wujud, perbuatan material, perbuatan fisik begitu. Tidak seperti itu sebenarnya. Kalau kita mau mengkaji secara tasawuf itu tidak seperti itu. Maksudnya itu adalah bahwa kehendak Allah. Semua yang kita lakukan dalam aktivitas af'al ini, perbuatan kita secara jasmani sebagai hamba, itu adalah menerjemahkan atau mengamalkan, melaksanakan kehendak Allah. Energi dan power kehendak Allah yang begitu dahsyat itulah yang membuat kita ini tidak berdaya. Kita bukan punya inisiatif sendiri bergerak. Tidak ada inisiatif bergerak, mau merencanakan untuk berkedip mata, merencanakan untuk kita mau bergerak tangan, kaki, mau merencanakan untuk mau berpikir. Tidak, semuanya itu adalah kebesaran, itu adalah kehendak Allah, adalah kekuasaan, kedahsyatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tasawuf memandang itu bahwa yang namanya ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat berwujud itu sifatnya mati, tidak berdaya, tidak mempunyai apa-apa. Karena sifat Allah sajalah yang mempunyai apa-apa. Sifat Allah saja yang hidup, yang punya ilmu, yang memiliki kecerdasan, yang memiliki pengetahuan. Semua 20 sifat Allah itu ibaratnya kalau dipasang semacam sumber sinar channel, sifat itu masing-masing menyala, kemudian dia turun percik, sinarnya itu bersinar meliputi hambanya. Maka di antara kita 5 orang yang duduk ini misalnya, saya mendapatkan misalnya saja sinarnya itu dari sifat 20 sifat itu memancarkan sinar, saya mendapatkan sekitar 80% atau mungkin 100%. Dari 20 sifat satu kali misalnya. Kemudian Paman Hadi misalnya dapat 80%, kemudian sahabat-sahabat dan teman-teman yang lain mendapatkan 30-40%, dan ada yang bahkan sedikit sekali, mungkin 1 atau 2%. Itu proses tajali atau mengamalkan sifat Allah ini, proses amalia daripada kehendak Allah, daripada sifat 20 ini tidak sempurna bagi yang mendapatkan sekitar 1 atau 2% itu. Lalu pertanyaannya, apakah kemaksiatan itu juga merupakan perbuatan dan kehendak Allah? Tidak. Allah itu maha baik, maha benar, maha suci, maha bersih. Sumber dari mana? Kemaksiatan. Sumber dari mana? Mencuri. Sumber dari mana? Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Sumbernya dari hawa bumi. Dari mana hawa bumi itu? Pesiarnya napas kita ya. Yang Allah menciptakan bernama elemen napas yang dia pesiar keluar ke bumi. Dia ambil hawa bumi itu. Dia membaur dengan an-nafs, jiwa, menjadi hawa nafsu. Hawa itu hakikatnya mutmain. Dia baik, dia tenang. Dia bersih, dia suci, dia damai. Kalau hawa-hawa rabani itu namanya hawa rabani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena adanya hawa bumi bersumber daripada makan minum kita, itu yang membuat kontaminasi. Sehingga sumber sifat 20 yang memancar itu sudah terkontaminasi dengan adanya hawa bumi. Kalau hawa bumi yang menghinggapi lebih banyak daripada sumber yang maha bersih, maha benar ini, maka itulah aktivitas-aktivitas yang tidak diinginkan Allah itu terjadi. Maksiat, mencuri, kegiatan yang dilarang oleh Allah itu terjadi. Karena kekotoran yang begitu meluap, melimpah, memenuhi ruang daripada jiwa, ruang daripada nafs, ruang daripada nafsu, dia lebih mendominasi. Tetapi Allah meridhoi, Allah memuluskan saja, karena memang Allah memberikan 2 ilham itu, hidayah keselamatan dan hidayah kesesatan. Kau lebih banyak mementingkan hawa bumi
lebih banyak mementingkan nafsu duniamu, hubud duniamu, maka insya Allah duniamu yang dikasih. Tetapi kau meninggalkan kebendaan dunia, kau meninggalkan hawa-hawa bumi, kau meninggalkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperdaya engkau, kau kembali bersandar sumbernya kepada Maha Bersih, Maha Benar, Maha Baik Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, maka ilham kenikmatan seperti para nabi dan para wali, para aulia, kekasih Allah itu diberi hidayah. Itu menjadi sumber kajian dan diskusi kita sebenarnya. Jadi memang ada faham-faham teman-teman kita tasawuf itu tertentu, dia lebih elegan, lebih berani, lebih terbuka, dia mengatakan bahwa semua itu kehendak Allah. Kalau dari kita tidak, kita harus skop umumnya itu seperti itu, tapi kita lebih mencerna, kita lebih merajut, kita lebih meracik-racik lagi kemasan-kemasan ciptaan Allah. Kita lebih paham lagi bahwa ada perbedaan antara Allah sebagai zat, kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang juga istilahnya sama juga, hanya beda bahasanya saja, sama dengan ruh juga. Nur Muhammad adalah ruh Muhammad. Nur Muhammad itu di dalamnya terkandung 20 sifat itu. 20 sifat itu kemudian akan diamalkan oleh jasmani kita. Jasmani kita ini juga sebenarnya hanya fata morgana, sandiwara saja sebenarnya. Yang mengamalkan itu adalah jiwa kita. Jiwa kita yang menggerakkan. Dan jiwa kita ini hidup juga digerakkan oleh Nur Muhammad. Jadi hakikatnya itu ada dua saja. Zat Allah, Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad area terkandung sifat 20. Kemudian sebagai abdi, sebagai hamba, sebagai pelaku-pelaku yang mengafalkan sifat 20-nya Nur Muhammad, itu adalah jiwa. Jasmani ini ikut saja, jasmani ini bangkai, jasmani ini kan mati. Iya toh? Jadi ada tiga peranan itu saja sebenarnya. Zat Allah yang tidak bisa kita kaji dengan akal ini, dia menciptakan sifat Allah, sifat dirinya 20. Kemudian dia menamakan sifat 20-nya itu adalah Nur Muhammad. Lalu bagaimana caranya orang bisa mengafalkan, bagaimana caranya bisa dipraktikkan sifat 20 ini dalam kehidupan yang bersifat lebih nyata dari yang nyata? Allah menciptakan jiwa. Jiwa pun masih berada di alam jisim halus, dinyatakan lagi dengan raga yang bersumber dari setetes mandi. Maka kita mengamalkan sifat 20 melalui jiwa kita yang mengamalkannya. Gitu. Raga yang ada di luar zahir ini, jasmani ini, dia hanya memberi informasi dan keterangan leluasa saja di antara sesama kita hamba ciptaannya ini. Bahwa kita, raga ini yang mengamalkan, padahal hakikatnya adalah diri kita yang mengamalkan yang bernama nafs atau jiwa. Jadi diri daripada raga adalah nafs atau jiwa. Hakikat daripada jiwa atau nafs adalah Nur Muhammad. Hakikat daripada Nur Muhammad adalah zat Allah. Jadi zat Allah menciptakan sifat. Sifat itulah Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad itulah terkandung sifat 20. Kemudian Allah menciptakan jiwa. Gitu. Jiwa itu yang disebut dengan an-nafs. Kemudian Allah menciptakan lagi jasmani. Jasmani, dia punya profil raga tubuh kesarnya ini kan kita sudah tahu, kita sudah jelaskan itu. Ada otaknya, ada kolbi hatinya, ada jantungnya, kemudian ada hawanya. Hawa jasmani, hawa bumi. Yang kita biasa istilah umumnya disebut dengan hawa nafsu. Padahal sebenarnya yang disebut dengan nafsu itu adalah jiwa. Nah, profil raga ini, otak, kolbi atau daging material ini, jantung ini, kemudian dengan perut. Otak tempat tinggalnya akal. Hati tempat tinggalnya hati yang paling halus disebut dengan godibu. Yang paling luar namanya jantung. Di dalam jantung ada hati. Hati yang bersifat masih daging material. Di dalam daging material itu namanya godibu. Hati yang paling halus. Kemudian di dalam perut ada hawa.
terisi semua hawa-hawa makanan bumi. Ya toh? Paham ya? Paham itu. Nah, kemudian di belakang raga ini ada profil halus, itu namanya jiwa, nafs kita, diri kita yang harus kita kenal itu. Di profil halus itu juga ada otak halus yang bernama akal, yang lebih halus dari otak atau gaibnya otak, itu namanya akal. Gaibnya kolbi, gaibnya materi daging, hati, namanya godibun. Kemudian gaibnya perut ini, itulah namanya hawa. Itu profil jiwa, profil diri. Paham ya? Kalau otak, tempat tinggalnya di mana? Kepala raga manusia. Daging material hati, tempat tinggal di mana? Di jantung raga manusia. Kemudian kalau hawa bumi, atau yang biasa dikenal dengan secara umum nafsu dunia, tempat tinggal di mana? Di perut, sumber makanan. Kemudian kita lebih halus lagi, akal, tempat tinggalnya di mana? Di kepalanya jiwa, di kepalanya nafs. Godibun tempat tinggalnya di mana? Godibun tempat tinggalnya di dada, di hati halusnya jiwa. Kemudian hawa, api angin air tanah, tempat tinggalnya di mana? Di perutnya jiwa. Jadi sebenarnya kalau kita mau kaji, mau itu, raga ini adalah profil yang nyata, kemudian yang jiwa ini, nafsu kita ini adalah halus. Jadi hakikatnya begitu. Syariatnya adalah jasmani atau raga. Tarekatnya jiwa. Jiwa ini yang bertarekat. Jiwa ini yang nanti tanggung jawab tentang baik dan buruknya daripada perbuatannya melalui raganya itu toh. Nah, jiwa ini yang belajar mengenal Allah pencipta dirinya, belajar mengenal Nur Muhammad, belajar mengenal sifat 20. Jiwa ini yang berangkat menuju ke sifat 20. Mi'raj. Jiwa ini yang mi'raj. Begitu. Di belakang jiwa ada apa? Nur Muhammad. Di belakang Nur Muhammad zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya 4 ini saja elemen besar itu. Allah menciptakan sifat dirinya yang bernama Nur Muhammad, kemudian menciptakan jiwa, kemudian menciptakan jasmani, raga. Lalu Allah melalui sifat 20-nya memancar channel proyektornya, mengeluarkan sinar 20-nya itu ke jiwa. Kemudian jiwa menyirami jasmani. Channel sumber 20 cahaya sifat 20 itu. Kira-kira dia melingkupi, dia meliputi jasmani itu sifat mana yang lebih banyak, lebih dominasi. Begitu. Tapi harus jiwa ini belajar dulu untuk berangkat menuju ke sifat 20. Pulang baru dia mendapatkan sinar itu. Tidak ada kehendaknya dia berbuat yang aneh-aneh di bumi. Kemudian sinar itu datang dengan sendirinya. Iya toh? Channel sinar 20 itu menyinari. Channel sinar 20 itu meliputi jiwanya secara total. Channel sinar sifat 20 itu secara total mengkamilkan jasmaninya. Tidak. Allah maha melihat dan maha mengetahui. Allah maha yang menggerakkan af'al ini. Maka Allah maha mengetahui kinerja baik daripada jasmani, kinerja baik daripada jiwa. Mana yang lebih dominasi, itulah terpancar sinar. Kalau ilmunya lebih dominasi, insya Allah Allah kasih sinar ilmu. Sifat 20 yang bersifat ilmu itu bersinar. Sifat 20 itu betul-betul adalah merupakan pondasi atau titik puncak yang menjadi tempat tujuan kita bermi'raj menuju ke negeri Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat 20 itulah segalanya sebenarnya. Sifat 20 itu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan jasmani dan kita punya raga untuk kita bisa mengetahui bahwa kita ini sudah berbuat salah atau benar. Kita berbuat dosa atau pahala. Kita melaksanakan amal yang soleh atau tidak. Itu sederhana sebenarnya. Hanya lebih dalam dan lebih dalam lagi ketika orang mau belajar tasawuf ini.
Dia lebih rinci. Bukan hanya berbicara, bukan hanya dia membaca, tetapi dia juga mengalami. Dia juga merasakan. Mengalami melalui medan rasa, melalui fasilitas rasa. Mengalami melalui perjalanan jiwanya. Menempuh tenggelam di dalam lautan rasa, di dalam negeri Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam negeri sifat 20. Sebuah amaliyah melalui perjalanan atau mi'raj. Itu yang dibuktikan oleh dato kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita hanya perbincangkan, misalnya kita bincang-bincang tentang alam jannah, kita bincang-bincang tentang sifat 20, tapi kita belum mengalami dan merasakan, atau kita belum mengalami berjalan sampai ke sifat 20, kita tidak pernah akan tahu, karena kita hanya menonton dan mendengar dari jauh. Kalau hanya melalui baca saja. Bagaimana caranya? Ya Allah kasih jalan kita melalui ilmu tasawuf ini dengan berzikir. Banyak-banyaknya engkau berzikir menyebut nama aku, banyak-banyaknya engkau mengingat aku, maka engkau akan bertemu dengan aku. Bertemu bukan dengan jasmani, tidak ada. Satu alat yang paling canggih untuk kita bertemu dengan Allah adalah dengan rasa. Karena rasa itu adalah Nur Muhammad. Karena rasa itu adalah cahaya sifat ciptaannya. Karena rasa itu adalah ciptaan yang pertama. Awalu khalaqallah Nur Muhammad. Jadi kita merasakan betul adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa itu ada di dinding hati, ada di dalam area atau negeri kolbi. Sehingga ekspresi daripada kita bertemu, ekspresi daripada rasa, itu macam-macam. Ada yang menitiskan air mata, ada yang mencintai Allah dengan menitiskan air mata, tidak bisa tahan. Ketika dia berdoa, kita meminta petunjuk kepada Allah. Ketika dia berdialog, bercakap-cakap dengan Allah di waktu sholatnya, rasa terenyuh hati ini teriris pedih mencintai Allah. Ya Allah, ya Rahman. Tidak tertahankan. Rasa kerinduan dan rasa cinta itu, subhanallah, cinta yang tidak bisa diterjemahkan dengan apapun juga. Itu juga bagian daripada pelampiasan rasa. Ada juga yang sementara duduk berzikir kemudian dia jadab, Allah menggetarkan jiwa ini lagi bersemangatnya, karena selama ini jiwa ini mati. Jiwa ini mati. Ketika jasmani ini menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah juga yang membawa pergi jiwanya ini menuju ke negeri rasa. Sampai ke negeri rasa, Allahu Akbar, nikmatnya luar biasa. Maka jiwa lah yang menggerakkan jasadnya ini sampai dengan bergoyang-goyang tubuh kasar ini. Lalu orang mengatakan, kenapa saya berzikir lalu badanku ini bergerak? Kenapa saya berzikir badanku ini tidak bisa aku tahankan? Siapa yang menggerakkannya? Jiwa yang menggerakkannya. Karena jiwa lagi mencicipi nikmatnya makanan jiwanya, makanan dirinya. Karena jiwa memiliki makanan yang bernama zikrullah, yang bernama ibadah, yang bernama sholat, yang bernama membacakan Al-Quran, yang bernama aktivitas-aktivitas menyembah dan bersujud kepada Allah. Itulah makanan jiwa. Ketika dia disuplai dengan makanan yang begitu bagus, disuplai dengan makanan yang begitu indah, makanan yang begitu enak dan nikmat serta mewah, dia menari-nari, menggerakkan jasadnya ini. Bahkan dia menyebut-nyebut nama Allah dengan berteriak, Allah, 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 sampai dengan dia mati. Jiwa ini sampai dengan tidak mampu lagi, saking mabuk dengan cintanya, dia terhanyut dalam mabuk cinta itu kepada Allah. Lalu yang muncul hanyalah rasa. Awalnya dia berbunyi dan berhuruf, akhirnya dia mencapai titik puncak kenikmatan yang bernama la hurfun wala haustin. Tidak lagi berbunyi dan tidak lagi berhuruf dan berbentuk. Dia tenggelam di dalam lautan negeri Nur Muhammad. Itulah namanya negeri rasa. Kemudian hanya dua saja. Dia sadar bahwa dia tidak sadar, atau dia tidak sadar bahwa dia tidak sadar. Itu sudah. Di dalam bahasa tasawuf dikenal dengan fana. Ketika aku fana dan aku tenggelam di dalam fanaku, maka aku bertemu dengan engkau wahai Allah subhanahu wa ta'ala, kata datuk kita Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajh. Itulah fana. Dengan fana kita liqa. Dengan fana kita liqa dan liqa. Kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada pemahaman bahwa perbuatan kemaksiatan, perbuatan yang tidak baik itu juga merupakan perbuatan Allah. Tidak. Itu adalah perbuatan hawa, nafsu. Akibat daripada suplai makanan bumi yang menghinggapi darah sehingga menjadikan darah ini menjadi darah kotor. Lalu timbullah yang bernama hawa-hawa marah, hawa-hawa bahimia, hawa-hawa seraka,
Hawa-hawa mencintai kebendaan, hawa-hawa mencintai material dunia lebih tinggi daripada mencintai penciptanya yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma memang yang mengaktifkan itu, aktivasi itu adalah sumber daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita ini ngomongnya, kita ngomong ini alhamdulillah wa syukurillah ketika kita mendengarkan ngomong tentang Mi'raj dan perjalanan ini, indahnya luar biasa. Berzikirnya kita kalau dengan ikhlasnya kita insya Allah, tetapi kalau kita berzikir hanya dengan tujuan supaya mendapatkan sensasi alam-alam ghaibiyah, bertemu dengan si anu insya Allah di alam gaib, maka kadang-kadang itu jangan kita berpikir seperti itu. Mari kita berangkat bertemu dengan Allah dalam keadaan nol dan ikhlas, hanya karena mau mendapatkan restunya, ridhonya. Itu yang menjadi kunci dan target yang dahsyat. Hidayah anta maksud kepada Allah yang kita maksud saja, ridhonya yang kita cari. Kalau Allah ridho, segalanya akan terjadi. Kun fayakun. Kalau Allah tidak ridho, bagaimanapun engkau kuatnya berzikir malam sampai dengan engkau sampai dengan pagi, engkau tidak mendapatkan energi warid hadiah dari Allah itu. Kalau Allah tidak ridho. Jadi semuanya tergantung dari ridho. Tidak bisa kita membawa dengan muatan kepentingan, kesombongan kita dari muka bumi ini kita bawa bermiraj. Tidak bisa. Betul-betul kita fanakan, kita matikan kebendaan kita, keakuan kita sebagai hamba. Dan kamilnya kita, itu dibuktikan dengan ma'unah, karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun kita tidak menyadari. Tidak bisa juga kita membanggakan bahwa saya ini sudah mempunyai karomah, saya memiliki karomah. Tidak. Dirimu sendiri tidak sadar bahwa engkau itu mendapatkan karomah dari Allah. Dirimu pun sendiri, engkau tidak pernah tahu bahwa engkau adalah kekasihnya Allah. Pangkat kekasih itu bukan pangkat dunia. Jadi kita tahu, tidak. Hanya Allah, wallahu a'lam bissawab. Allah saja yang maha tahu hamba mana yang dikasihi. Diri yang dikasihi itu pun tidak tahu. Hakikatnya dia benar-benar mengasihi Allah, mencintai Allah, menyayangi Allah dengan ikhlas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mencari pangkat, profesi, jabatan menjadi kekasih. Itu yang banyak orang belum paham. Orang berpikir bahwa orang tasawuf itu dia mencari-cari profesi jabatan menjadi kekasih. Bukan. Kekasih itu kehendaknya Allah. Dan kekasih itu bukan menjadi mata pencaharian orang tasawuf. Tidak. Orang tasawuf melululantahkan kepergian dunia. Melululantahkan kehidupan keakuan dirinya. Egoisme dirinya. Melululantahkan ketakaburan dan kesombongan dirinya. Melululantahkan semua yang bersifat ciptaan Allah di dalam dirinya. Yang ada cuma hanya Allah. 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 Itulah tasawuf. Dia membuang pergikan bajunya yang sangat mahal. Dia membuang pergikan semua pakaian yang mahal. Dia merajut pakaiannya yang sangat hina dina, miskin dan papa, kelihatan seperti pengemis jalanan. Tetapi hatinya benar-benar mencintai Allah. Dia melepas pergikan semua. Bukan berarti dia membenci dunia, tidak. Dia hanya memberikan metafora, simbolistik begitu. Bahwa aku hanya kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala yang aku bersujud, aku menyembah. Hanya kepada Tuhanku Allah yang aku datangi. Hanya kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala yang aku bertemu. Hanya kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala yang aku cintai, aku kasih dan aku sayangi. Semua levelnya sama dengan jasmaniku yang hina ini. Bangkai adanya. Baik pangkat, jabatan, kedudukan, apalagi materialistis dunia. Ini akidah-akidah ini yang harus ditanamkan. Karena dunia sekarang ini Masya Allah. Kita lagi mencintai Allah. Kita lagi berekspresi mencintai Allah dalam bentuk berbagai macam ragam ekspresi. Di antara kita sama-sama menyembah dan bersujud kepada Allah, mempunyai keyakinan akidah yang sama pun, kita saling gontok-gontokan. Padahal kalau orang belajar tasawuf tidak menyibuki kiri dan kanan, tidak lagi mau melihat di depan dan di belakangnya. Yang ada cuma hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting tata krama, adab dan akhlak syariat dia pegang sebagaimana adab dan akhlak syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah rukun Islam 5. Pondasinya kita pegang baik-baik. Itulah sunnah dan kebiasaan baginda Nabi. Kebiasaan tidurnya, kebiasaan makannya, kebiasaan bicaranya, kebiasaan mandinya, kebiasaan beribadah dia dengan istrinya. Akhlak-akhlak yang mulia dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah kamil mukammil. Dituntun langsung dengan 20 sumber cahaya sifat dirinya itu terpancar di jasmaninya. Dan itulah kita mau mengambil biar salah satu sifatnya saja. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang terpenting itu adalah nafs kita, diri kita, jiwa kita inilah. Apakah benar-benar sudah mengamalkan sifat 20 atau belum? Bukan jasmani kita.
Karena banyak ribuan manusia, umat manusia di muka bumi, itu tidak pernah menyadari apakah jasadnya sudah sholat, jiwanya sudah sholat. Apakah jasadnya sudah berpuasa, jiwanya sudah berpuasa. Apakah jasadnya mengamalkan kebaikan, jiwanya sudah mengamalkan kebaikan. Pada saat dia bertakbir, Allahu Akbar, mulutnya berucap, tangannya bergerak, ruku dan sujud. Pertanyaannya, apakah jiwanya juga khusyuk beribadah kepada Allah? Banyak yang melaksanakan ibadah dengan jasmaninya, tetapi jiwanya bergentayangan kemana-mana. Baru dia mengatakan, saya tidak pernah khusyuk. Ya, jiwamu tidak pernah sholat, makanya tidak pernah khusyuk, Pak. Bagaimana menyatukan antara jasad dan jiwamu? Bagaimana jiwamu itu sholat, jasmanimu juga sholat? Di diskusi kita, ini yang menjadi perbincangan kita sebenarnya. Kita duduk renung-renung seperti itu. Syaratnya itu kita jalan, jasmani kita itu harus bersih dan suci. Mari kita suci, bersihkan. Jadi 9 pintu jasad itu udah merangkul semua apa yang diinginkan dalam dunia tasawuf. 2 pandangan mata, 2 pendengaran telinga, 1 lubang mulut, kemudian lubang dubur dan lubang kemaluan, tangan dan kaki. Insya Allah. Itu jasmani ini adalah 9 pintu. Biasa masuknya iblis, biasa tergodanya hawa-hawa bumi, maka harus dibersihkan dan disucikan dengan baik. Itu yang ilustrasi yang kita dakwahi kemarin-kemarin kan seperti itu toh. Kalau kita mengamalkan jasmani, kita melaksanakan sholat maghrib, maka keluar dari sholat sajadah, mari kita amalkan sholat maghrib itu dengan baik dan benar agar diterima oleh Allah. Di mana sholat maghrib itu ada di kita punya diri, sholat maghrib ada di diri kita, itu ada di mulut kita, perkataan kita dengan 2 lubang hidung. Itulah 3 rakaatnya sholat maghrib. Maka barang siapa melaksanakan sholat maghrib di atas sajadah, ilustrasinya keluar dari sajadah, jagalah mulutmu dan jagalah 2 lubang hidungmu dalam napasmu. Barang siapa melaksanakan sholat isya 4 rakaat, keluar dari sajadah, ilustrasinya, jaga baik-baik 2 pandangan matamu dan 2 pendengaran telinga. Kalau engkau keluar dari sajadah waktu sholat isya, kemudian 2 pandangan matamu sudah melihat yang mesum, pendengaranmu sudah mendengarkan bermaksiat, maka gagal dan batalah sholat isyamu menurut pandangan dan tata cara orang bertasawuf. Sehingga orang lebih senang berzuhud menyendiri, dia lepas dari keramaian. Karena dia bosan, orang tasawuf itu bosan mengikuti keramaian ini, karena hari-hari mendengar bicara yang aneh-aneh saja. Mulut ini menggibah sana, menggibah ke sini, mata ini memandang yang mesum, dan akhirnya membuat kedosa saja perbuatan-perbuatan zahiriah ini. Sehingga bagaimana likoknya dengan Allah susah, hijab besar seperti dinding tembok Cina dan tembok Berlin yang belum dibongkar. Gitu. Lebih dahsyat lagi daripada tembok Cina dan tembok Berlin itu, lebih dahsyat lagi karena dia gaib, lebih tebal lagi daripada barzah. Itulah hawa hijab dunia ini. Jadi insya Allah saya berpikir kita diskusi dalam rangka supaya kita berjalan ini insya Allah dari etape per etape, tangga ke tangga, tahap per tahap. Jangan kita langsung bercita-cita naik di atas puncaknya, sementara di bawah tangganya, di lembahnya yang hina ini kita belum jaga kekuatan dan energi power yang mudah-mudahan laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus matikan semua dulu, merendah diri, merendah hati. Insya Allah, Allah sajalah yang ada segalanya. Baru Allah juga yang memberangkatkan kita naik sampai ke puncak untuk bertemu dengannya. Itulah tahapan-tahapan pengenalan diri sebenarnya. Itu sederhananya begitu. Dan kita harus bersyukur bahwa kalau kita betul-betul merendah diri, merendah hati, merasa tidak punya apa-apa, hanya Allah yang ada, Allah akan kasih laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah bersama kita, al-ladunka, rahmatnya, ladunka rahmat. Ya, laduni itu bersama kita. Allah selalu bersama kita dalam segala bentuk, dalam segala aktivitas kita, dalam kegiatan-kegiatan kita. Allah bersama kita. Allah meliputi kita. Allah Maha melihat, menguasai kita. Masya Allah ya karim. Kalau kita berpikir di mana-mana itu Allah mengawasi kita, maka Islam kita ini kita selalu bawa kemana-mana. Islam itu jangan engkau bawa di atas sajadah saja, tapi kalau keluar sajadah pun bawalah engkau Islam itu di mana-mana. Bawalah wudumu di mana-mana. Jangan wudumu di waktu sholat saja, tapi keluar dari tempat sholatmu. Engkau ke pasar, engkau ke toko pertokoan, engkau kemana saja engkau berjalan. Bawalah Islammu, bawalah akidahmu, bawalah hakikimu, bawalah jiwamu, bawalah segala yang bersifat baik-baik dari adinul Islam ini. Itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah selalu berada menyertai kita kapan dan dimanapun kita berada.
Kalau Allah selalu menyertai kita, maka agama yang diajarkan kepada baginda Nabi selalu bersama kita. Maka mari kita bawa agama kita kemana-mana. Mari kita bawa akidah kita kemana-mana. Sedesa nafas kita kalau kita berpikir yang sudah bukan menuju jalurnya agama, mari sudah langsung kita sandar istighfar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Hawa bumi yang sudah menggodaku ini. Ya Rabbah, pikiranku ini sudah mulai meleset. Dan Alhamdulillah Engkau telah menyadarkan aku. Sehingga aku tidak lari lagi dalam pikiran-pikiran mencintai hawa bumi. Ya Rabbah, sesungguhnya itu juga merupakan ciptaanmu. Tetapi aku menganggap bahwa ciptaanmu yang satu yang bernama hawa bumi itu adalah merupakan ujian darimu. Agar aku bisa tembus dan liqah bersamamu ya Allah. Dan itulah kita belajar ini. Sama-sama kita belajar insya Allah. Sampai kapanpun kita belajar. Sudah mati pun kita masih belajar terus. Karena marifat itu tidak pernah terputus. Marifat itu tidak pernah khatam. Allahu Akbar. Kita jangkauan akal kita mentok sampai di sifat 20. Mari kita kaji hanya sampai dengan sifat 20. Nur Muhammad. Itu pun sudah terlampau. Dikasih kehendak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir. Dan Allah juga yang mempunyai kehendak sampai kita berpikir dan kita bercerita, kita berbincang, kita berdiskusi, kita berguru, kita mengamalkan agama. Tetapi sebagai hamba yang baik, hamba yang abdihi wa rasulih, utusan juga sebagai hambanya juga. Maka kita harus sadar itu. Sebagai utusan berperan sebagai apa dan sebagai hamba berperan sebagai apa. Apa peranan aktivitasnya sebagai hamba, apa peranan aktivitasnya sebagai rasul, utusan. Kita ini kan mengejawantakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam af'alnya, dalam gelar sifatnya, atau dalam gelar nurnya, dalam gelar jiwanya. Ya kan begitu? Kita ini anak kembaran. Gitu. Ada yang sempurna seperti baginda Nabi, ada yang mendekati, ada yang masih jauh sebagaimana akhlaknya baginda Nabi. Itulah ulama kita, murabbi kita, warisatul anbiya. Kita ini kasihan sekali. Kita ini hanyalah hamba yang hina dan bodoh. Kita masih banyak dosa, banyak kesalahan. Begitu. Allahu Akbar. Maka ada satu hikmah besar yang dikasih tunjuk oleh Datuk kita Kanjeng Sunan Kalijogo ini, insya Allah. Seorang wali Allah ini, dia selalu menampakkan dirinya itu dalam keadaan berpakaian hitam-hitam. Apa maksud? Maksudnya agar dia selalu merasa bahwa dia selalu berdosa, selalu berbuat kesalahan, sehingga rasa cinta dan bertaubatnya itu sering. Dia tidak berbusana dan berpakaian putih-putih. Dia takut jangan sampai dia khilaf. Dia lupa diri. Karena pakaian putih-putih itu lambang kebersihan dan kesucian. Maka dia selalu menggunakan pakaian yang hitam-hitam. Yang penting menutup aurat. Karena iman itu ada di hati. Itu beliau pendapatnya begitu. Iman itu ada di hati. Islam itu ada di hati. Yang penting tutup aurat. Begitu. Allahu Akbar. Tasawuf ini seperti makanan yang nikmat, enak ini. Kalau kita sudah belajar, sudah mengalami, itu kadang-kadang kita lupa toleh ke belakang itu. Kita kadang-kadang kan lupa kita toleh ke belakang. Ada hal yang perlu harus kita introspeksi. Kita sudah terlanjur jauh. Makanya banyak sekali juga yang berpendapat bahwa orang kalau sudah tasawuf itu dia tidak melaksanakan sholat 5 waktu lagi, dia tidak melaksanakan syariat lagi. Apa maksudnya? Ya kan? Tidak. Masih melaksanakan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu juga bertarekah. Membaca Al-Quran itu juga bertarekah. Semua amalia jasmani itu adalah tarekah. Jalan kita untuk liqah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir juga liqah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa kita salahkan. Kita hanya duduk berzikir kemudian kita tidak sholat. Tidak, sholatlah engkau sebagaimana sholatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sumber Robita Mursyid, guru kita baginda Nabi itu, dia sholat, dia puasa, dia melaksanakan rukun Islam 5, dia berzikir sampai kakinya bengkak itu. Masya Allah ya Rabbana alamin jalali wal ikram, engkau menciptakan manusia seindah dan sesempurna baginda Nabiku ya Allah. Maka kita menangis, menitiskan air mata. Begitu kayanya dia, istrinya dia itu kaya, janda yang paling kaya, Umi Halimah. Tetapi apa? Rumah dan gubuknya hanya kendi untuk menyimpan air untuk dia berwudu. Dia tidur di atas pelepah kurma. Dia tidur bekas dadahnya.
bekas punggungnya kelihatan. Dato Sayyidina Umar sampai menitiskan air mata menangis. Engkau ini adalah Sayyidina, kau adalah raja. Tapi apa perkataan dan jawaban dari beliau? Kata kita begini, bilang apa? Nanti di akhirat, nanti umat. Jadi kalau kita menuju ke negeri akhirat, Allah akan kasih kita dua-dua, dunia juga dikasih, akhirat dikasih. Tapi kalau kita hanya dunia saja yang kita pentingkan, kita menuju negeri, Allah kasih cuma dunia saja, akhirat Allah tidak kasih. Dan itu hamba Allah yang sangat merugi sampai dengan mati. Kita ini bersyukurlah, bersyukur dunia sudah zaman begini canggih, modern ini. Ya Allah ya Karim, masih ada juga Allah kasih hidayah buat kita, sehingga kita masih bisa berintrospeksi, kita masih belajar mengenal diri, kita masih bisa, ya Allah hidayah. Nikmat ini yang disebut dengan nikmat iman. Nikmat iman ini tidak bisa dibeli di pertokoan, tidak ada orang jual nikmat iman itu. Nikmat iman ini kalau tidak ada, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berikanlah kami nikmat iman yang kekal ya Allah, agar kami tetap beriman denganmu ya Allah. Kami tidak akan berpisah dengan. Jangan pisahkan kami dengan wahai kekasih kami Allah Subhanahu wa taala. Jangan pisahkan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Insyaallah. Ini hidayah, hidayah yang luar biasa. Di dunia begini canggih, ribuan umat manusia yang sudah lupa dengan Allah, dia lebih banyak dengan malam-malam itu dia euforia. Dia bangga dengan ketakaburannya, dengan kesombongan, dengan ujubnya tentang harta, pangkat, jabatan, dan kedudukannya. Masya Allah, kita masih diberi hidayah. Makanya kita lebih baik tinggal di pedalaman yang hina dina macam kita ini. Saya pikir sedikit mendapatkan cobaan dunia saya. Kalau kita tinggal di kota besar yang metropolis yang begitu glamor, aduh subhanallah ya Rahman ya Rahim. Dan lebih mulia lagi teman-teman kita yang ada di kota metropolitan, kota-kota yang diglamori, dengan dieforiakan dengan begitu hawa dan hubur dunia. Tapi mereka diberi hidayah oleh Allah, itu luar biasa, pilihan Allah. Itu luar biasa bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita ini. Hamba-hamba Allah yang berada di kota besar, tetapi masih mencintai Allah, masih mengasihi Allah, masih menyayangi Allah. 2/3 malam dia bangun dan dia bersujud kepada Allah. Allahu Akbar, Allah mengangkat derajatnya 70 derajat intifada dibandingkan orang yang melaksanakan apapun kegiatan-kegiatan selain beribadah kepada Allah. Itu luar biasa. Allahu Akbar. Insya Allah masih mendengarkan ceramah-ceramah Ustadz. Kalau kita dengar, kita nonton di televisi elektronik ini, ya Allah, banyak masih yang sadar itu masih subuh dia sudah berangkat mau mendengarkan tausiahnya Ustadz dan Ustazah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Kita juga bersyukur kita di pedalaman yang hina dina ini, kita di perkampungan yang nun jauh dari keramaian, tapi kita juga masih ingat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemiskinan kita secara harta dunia tidak menjadi penghalang bagi kita. Adapun pepatah yang mengatakan kefakiran itu mendekatkan diri pada kekafiran. Fakir itu dekat diri sekali dengan yang namanya kafir. Memang benar. Orang yang lemah dalam ekonomi, orang yang lemah dalam kefakiran ini, yang fakir ini bisa digoda oleh orang-orang dan etnis serta kelompok-kelompok tertentu yang kurang bagus, yang kurang baik, mengajak ke jalan kesesatan. Dan itu iblis menyertai. Iblis senang sekali menggoda orang-orang yang lagi lemah ekonomi. Ya kita bersyukur, kita yang kasihan sekali, kita ini hamba Allah yang berada di jauh pedalaman, tapi kita masih mengingat Allah, mencintai Allah. Karena kita memang datang dari Allah, memang kita harus ingat. Jalan pulang kita, kematian kita selalu harus kita ingat. Maka kalau saudara kita kalau mati, kita jangan jauh-jauh, duduk mendekat. Lihat sakratnya, mencari bahan renungan buat kita. Antar dia sampai di kubur. Ziarah ke kubur itu maksudnya supaya kita introspeksi. Saya ini mungkin besok saya mati juga. Besok saya tinggalkan dunia ini juga. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Timbangan amalku ini lebih banyak daripada amal burukku. Amal baik lebih banyak daripada amal buruk. Atau jangan sampai amal buruk lebih banyak. Ya Allah ya Rahman. Mudah-mudahan Allah kasih ingat kita terus. Allah kasih hidayah ini tidak pernah hilang. Insya Allah. Sehingga kita belajar mengenal diri ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Biar kekalkanlah dalam ingatan kita, kekalkanlah dalam hati dan kolbi kita. Hawa-hawa dan nafsu-nafsu robaniyah, hawa-hawa robaniyah, insya Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ini memancar, menguasai dan mendominasi, sehingga hawa-hawa bumi akan sirna dan hilang. Lalu jiwa kita melanglang buana bermi'raj seperti jalan tol Jagorawi, insya Allah. Allah itu jangan kau ukur dengan akalmu bahwa Allah itu bermateri, berwujud seperti fisik ciptaannya. Tidak.
jangan kau kadang-kadang, pokoknya jangan kau kaji lah tentang keberadaan, tentang bagaimana bentuk dan rupanya, itu tidak bisa kau kaji. Kau akan tahu dengan sendirinya ketika kau bermi'raj, mengalami dan merasakan. Dan itu kau akan membuktikannya hanya dengan dinding dan lewat dinding rasa, hanya lewat rasa saja. Ciptaan Allah yang sangat mulia bernama rasa, bernama Muhammad, itulah yang kau akan tahu. Jasmani itu akan menjadi bangkai yang tidak belajar mengenal diri, hancur dimakan tanah, dimakan oleh binatang yang aneh-aneh di dalam kubur. Tapi kalau jiwa ini yang mempunyai tanggung jawab dia terhadap perbuatan lewat jasmaninya, perbuatannya selama jasmaninya hidup, selama jasmaninya di atas bumi, itu jiwa ini yang bertanggung jawab. Luruhnya, Nur Muhammad tidak. Kau jawab sendiri, masa Nur Muhammad bertanggung jawab? Kalau orang bertanya engkau tentang ruh, katakanlah itu ruh urusanku. Kecuali aku berikan engkau ilmu cuma sedikit. Jadi kalau kita baca ayat Al-Fatihah di 7 ayat itu kalau kita cerna, kita kaji-kaji, lempar kaji-kaji, bermakna sekali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. 3 ayat pertama. Allah menyatakan dirinya sebagai Tuhan segala alam. Dia Maha Kasih dan Maha Sayang. Kemudian dia adalah Raja yang menguasai hari pembalasan. Kita jedah 3 ayat pertama ini, itu posisi kedudukan Allah. Di mana posisi 3 ayat pertama yang kita punya diri untuk kita ilustrasikan dan kita amalkan. Kemudian ayat selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sudah posisi sebagai hamba. Ya toh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang sesat. Tapi 3 ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Itu posisi Allah sebagai Rabbul Alamin, Allah sebagai Malik, Allah sebagai Ar-Rahmanir-Rahim. Ya toh? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Pertama Allah sebagai Tuhan segala alam, kemudian Allah menyatakan sifatnya itu sebagai Rahman dan Rahim. Kemudian Allah menginformasikan dirinya sebagai penguasa. Dia juga kalau kita sebut dalam ilmu balaghah, Maliki yaumiddin, Raja. Kemudian yang menjawab itu hamba-hambanya di bawah. Itulah posisi antara Nur Muhammad dan jiwa. Maka kalau seorang imam itu yang cerdas dalam ilmu tasawuf, dia faham dan benar. Dia faham dengan benar. Dia faham dengan benar. Dan potongan 3 ayat pertama, kemudian dengan 4 ayat yang berikutnya. Ya, begitu tuh. Tangga-tangga Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu Ummul Qura. Induk daripada bacaan, induk daripada Quran. Ummul Kitab. Barang siapa ingin mencari tahu tentang rahasia 30 juz Al-Quran, tentang rahasia daripada 6.666 ayat, maka adahnya di Ummul Qura. Al-Fatihah itu Ummul Qura. Ya toh? Barang siapa yang ingin mau mendapatkan rahasia daripada Al-Fatihah 7 ayat Ummul Qura, Ummul Kitab, maka adanya di Bismillahirrahmanirrahim. Ya toh? Sebelum mencapai Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa ingin mengetahui tentang rahasia di mana inti daripada 7 ayat Al-Fatihah Ummul Qura, ada di huruf alif lam kha mim dal. Itulah terjemahan temuan-temuan terhadap cahaya-cahaya di dalam sholat. Itulah temuan daripada huruf-huruf Allah di dalam gerakan-gerakan sholat. Sholat fardu duhur huruf alif, sholat fardu asar huruf lam, sholat fardu maghrib huruf ha, isya huruf mim, kemudian subuh huruf dal.
Itu lemparan kajian daripada orang-orang tasawuf melalui penglihatan kasaf mukasafa. Ketika melaksanakan sholat duhur, insya Allah dia melihatkan cahaya alif yang begitu besar, nur alif yang begitu dahsyat. Bagi orang yang tidak kasih, memang dia tidak percaya karena dia tidak mengalami dan dia tidak merasakan. Kita bincang ini adalah persoalan kasaf mukasaf, persoalan orang yang tasawuf, orang yang faham tentang hakiki daripada melaksanakan sholat. Dan rahasia daripada sholat itu alif lam ha mim dal itu ada rahasia apa enggak? Di bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba shin mim Allah ar-Rahman ar-Rahim. Dan engkau kalau mau mengetahui isi daripada bismillahirrahmanirrahim, maka ada daripada titik daripada huruf ba. Lebih kecil. Di titik daripada huruf ba, apa itu huruf ba, apa itu titik. Akan kaji lagi tentang titik, hilang lenyap dunia seisinya. Tidak ada lagi yang kita mau kaji. Apalagi sudah fana juga. Ya toh? Insya Allah seperti itu. Maka Al-Quranul Karim, Al-Furqanul Aziz ini mukjizat adanya. Itulah kalam Allah. Kalam Allah bukan kalam hamba. Kalam Allah ini tidak bisa dimain-main kalamnya ini. Makanya mukjizat, Pak. Jalan di tempat gelap, kalau kau takut dengan iblis, tidak usah kau apa macam-macam. Kau tunjuk saja jarimu ini. Nur alif keluar daripada jari tahiyatmu, insya Allah iblis laknat itu hancur. Begitu. Itu menunjukkan bahwa huruf kalam Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kalamnya ini dahsyat adanya. Karena Allah sesungguhnya berada di balik itu. Kalau huruf ini sudah tidak ada, kalam ini sudah tidak ada, maka Allahu la hurfun wala husnin, zat adanya. Ini sudah paham, Iya. Kau masih dalam bentuk surat, itu sudah bersyukur. Dalam masih bentuk 30 juz, sudah bersyukur. Turun lagi menjadi kalimat, sudah bersyukur. Tambah lagi hanya kata-kata, sudah bersyukur. Tambah lagi hanya huruf, sudah bersyukur. Di balik huruf sudah tiada lagi huruf, Allahu zat. Gitu. Jadi sambungan ayat per ayat itu seorang imam masjid itu dia faham benar, insya Allah seperti itu. Jadi bukan saja mulut dan lidah perkataannya, ucapan kalamnya saja melalui mulutnya yang berbicara, berbincang melalui Fatihah, melalui doa Fatihah ini. Tetapi justru nafasnya juga menjadi rahasia besar di dalam perjalanan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rahasianya besar. Hatinya Al-Quran itu di Yasin. Orang membacakan Yasin, hati seseorang yang keras, dia akan cair, berubah jadi lembut. Begitu. Ya tak? Begitu. Apa itu Yasin? Hakikatnya siapa itu Yasin? Yasin Habibullah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Ya tak? Ada Yasin Habibullah. Ya tak? Yasin Habibullah. Yasin kekasih Allah. Gitu. Kajian surah Yasin, Masya Allah, dahsyat. Yasin wal Quranil Hakim, Masya Allah. Innaka laminal mursalin. Surat Ar-Ra'd itu, walau anna Qur'ana suyirat bihil jibal wa qutiyat bil ardu wa kulima bihil mauta balillahil amru jami'ah. Qur'annya saja itu katanya ya Allah. Qur'annya saja kalau dibaca, mayat pun bisa hidup, gunung pun berjalan. Mayat pun bangkit. Gunung-gunung pun berjalan. Langit pun bisa akan runtuh. Kalamnya. Jadi sifat 20 ini memang ada sifat 3 martabat, martabat 3, martabat 4, martabat 7. Yang kita kupas di Majmu' al-Asrar itu, di kitab Majmu' al-Asrar. Insya Allah ada semua di situ. Tapi itu hanya pengetahuan, pengetahuan saja. Intinya adalah marilah kita belajar mengenal diri kita, mengenal nafs kita, mengenal jiwa kita ini. Kemudian kita sadari, kita tinggalkan semua yang bernama dunia ini. Bukan berarti kita tidak mencari hidup, kita tidak mencari nafkah, kita tidak butuh kekayaan harta, tidak. Butuh kekayaan itu, butuh harta itu. Tapi ingat baik-baik, jangan engkau condongkan rasamu lebih tinggi rasamu terhadap kekayaanmu daripada Allah yang menciptakan kekayaan atau Allah yang memberikan kekayaan. Karena kekayaan itu, pangkat jabatan kedua hanyalah amanah saja. Milik Allah semua itu. Allah titipkan engkau untuk kau serahkan ke orang lain.
Orang yang susah itu kau bagi hartamu, bukan kau miliki. Kau itu adalah pembawa amanah dari Allah, akan hartanya Allah, bukan milikmu. Jadi kau kikir bakhil. Nah, ada citranya kau punya, kau harus paham dan sadar. Saya hanya sekedar makan dan minum dan kebutuhan hidup saya dengan istri anak saya dan sudah cukup. Kelebihan ini milik Allah untuk saya bagi kepada orang yang tidak mampu. Itu baru kita paham. Maka pada hakikat dan taraf tertentu itu kita melihat tetapi buta, kita mendengar tetapi tuli, kita bicara tetapi bisu. Kita bergerak tetapi lumpuh. Kita melihat tidak masuk ke dalam rasa melihat kita. Akan kemewahan dan glamour dan keindahan itu. Kita mendengar tidak masuk ke dalam alam rasa pendengaran kita. Kita tidak mencicipi nikmat rasa yang bernama dunia atau ciptaan Allah ini. Walaupun adanya itu, kita hanya sekedar menghargai itu adalah ciptaan Allah. Tetapi rasa harga kita hargakan dia itu lebih rendah dibanding kita harga kita dengan pencipta yang bernama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang kita kasihi dan kita sayang. Itulah makna penghargaan. Makna memiliki bukan berarti orang tasawuf itu dia benci dunia sehingga dia butuh miskin, dia tidak mau kaya, bukan. Oh, kita punya dato-dato ini kaya semua, Dato Umar, Dato Usman, Dato Ali, Dato Abu Bakar. Mungkin Dato Ali yang mungkin lebih miskin, dia kasihan. Tapi kalau Dato Umar, wah, omsetnya luar biasa itu ketika dia meninggalkan dunia, ditinggalkan hartanya cukup banyak. Tapi itulah dia malam dia tidur di pintu-pintu rumah warganya, bangsanya, anak bangsanya, hambanya, umatnya. Hanya karena dia mau menanti kira-kira ada yang menangis karena kelaparan, maka dia ambil gandumnya atau dia ambil tepungnya. Dia datang, dia kasih diam-diam saja di pintu. Besok itu orang lihat sudah ada nasi, orang gandum, makanan. Begitu. Itulah cara mujahid Allah ini. Cara dato-dato sahabat kita ini mengamalkan hartanya. Jadi tasawuf ini penuh dengan bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa metafora. Jadi kita tanggapi jangan mentah, jangan lurus. Kalau kita tanggapi mentah, tanggapi lurus, hati-hati, bahaya. Bahasa tasawuf itu bahasa filosofis, bahasa filsafat, bahasa dia lebih tinggi lagi daripada filsafat, sehingga memang luar biasa. Satu bahasa banyak makna, betul itu. Itu artinya bahwa membedakan kita itu tidak kuasa seperti kuasanya Allah. Sehingga ukuran akal kita itu terbatas. Ukuran kalam kita itu terbatas. Kita tidak mampu menerjemahkan kalam Allah, tidak mampu menerjemahkan ciptaan Allah itu dengan bahasanya bahasa Allah. Tapi kita hanya mampu dengan bahasa manusia saja. Hanya orang-orang yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah yang menerjemahkan bahasa Allah itu dengan benar. Kita yang bodoh ini kita butuh belajar lebih banyak lagi. Kita butuh lebih dekat dengan Allah lagi, insya Allah, agar disinari oleh nurnya, nurul ilmu, insya Allah, nurul pemahaman, nurul kalamnya, kalam Allah, insya Allah. Sehingga kita bicara ada bicaranya Allah Subhanahu wa taala atas totalitas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana alamin jalali wa ikram. Ajan subuh kita ini setengah mati mau bangun, insya Allah doa kepada Allah. Ya Rabbah, bangunkanlah aku setelah engkau tenggelamkan aku ke dalam zat-Mu. Tepat di waktu subuh, agar aku bangun dan beribadah serta menyembah kepadamu, ya Allah. Karena ini satu-satu jalan caranya aku mencintaimu, mengasihi dan menyayangimu. Beribadah, menyembah, ruku dan sujud hanyalah cara yang diajarkan Datuk Baginda Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan biarkan kami jeda dan putus 5 waktu ini, ya Allah. Jangan biar kami jeda dan putus atas melaksanakan puasamu. Sunnah-sunnah yang dijalankan oleh Nabi, yang diamalkan oleh Nabi adalah merupakan sunnah dan amalan kami, ya Allah. Itu kita berdoa seperti itu. Karena itulah tuntunan nurul hidayah, nurul alamin, cahaya seluruh alam semesta. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa yang diajarkan Datuk Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita amalkan dengan baik. Insya Allah seperti itu. Pondasinya di situ, tuntunan kita di situ. Maka kita pasti selamat. Selamat dunia wal akhirah. Ikhlas itu penting. Ikhlas itu tidak bisa kita bahasakan dan ikhlas itu tidak diketahui oleh siapapun juga. Hanya kita yang bersangkutan ini dengan Allah pemilik dan pencipta ikhlas ini yang tahu kita ikhlas atau tidak. Kita ridha, maka Allah akan meridhai kita. Dalam kecapaian kita apapun juga, berdoa, minta petunjuk kepada Allah.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau dengar suara azan, mari kita jeda sedikit. Kita dengar suara azan itu. Lantunan sebutan-sebutan Allah. Kalimat-kalimat yang menyebut nama Allah, asma Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Kita ini kan seperti berenang di lautan yang penuh dengan ombak, deru gelombang yang sangat dahsyat. Untuk mencapai pulau hakikatnya Allah ini banyak cobaan dan banyak ujian. Banyak cobaan dan banyak ujian. Iman itu turun naik. Hari ini kita mencintai Allah, menit dan jam berikutnya kita sudah disibuk di dunia, lupa lagi kita mencintai Allah. Allahu Akbar. Jadi pengajian kita ini adalah pengajian cinta. Pengajian cinta. Cinta yang kita tidak tahu kenapa kita mencintai. Kenapa kita memiliki punya cinta, rasa cinta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pengajian kita ini tidak mencari kesaktian, kita tidak mencari kadikjayaan, kita tidak mencari apa selain cinta, tidak cinta. Karena hakikat tertinggi dalam menyembah dan bersujud kepada Allah adalah rasa cinta. Kalau engkau tidak memiliki rasa cinta, engkau tidak akan memberikan segalanya untuk yang mempunyai cinta. Seperti itu. Maka cinta itu hakiki tertinggi. Cinta itu hakiki tertinggi. Buktinya ada di Bismillah. Ayat yang memiliki cinta, ayat yang mempunyai rasa cinta, ayat yang terkandung ada cinta, itu hanyalah Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Maha kasih dan maha sayang. Itu terkandung rasa cinta yang dahsyat. Gitu. Allah Akbar. Allah sangat mencintai. Dia kasih dan tidak pernah pilih kasih. Dia sayang tidak pernah pilih sayangnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita ini yang ya Allah ya Rahman. Makanya kadang-kadang kalau kita berdoa ini banyak ngeri kumpulan doa itu. Saya kadang-kadang berpikir kalau pribadi kita ya, kita tidak singgung kepada teman-teman kita yang lain, tapi kita punya pribadi, mari kita belajar malu lah, malu minta yang banyak-banyak. Iya toh? Karena kita ini sembahyang juga rada, ini pemalas, sholat juga malas, kerja yang baik-baik untuk Allah ini malas semua. Baru mintanya, wih. Lebih-lebih kalau sudah menyangkut rezeki dunia, wih, aminnya, Masya Allah. Doanya itu maknanya satu saja, minta rezeki. Tetapi kumpulan doanya bisa sampai dengan 5 atau 6 kumpulan doa yang mengandung makna yang sama, minta rezeki. Gitu. Tidak salah sebenarnya, cuma itu rasa tata krama dan adabnya kita ya kalau kita mau berpikir-pikir. Ya Allah, ya Rahman. Kau suruh saya bertakwa, menjalankan perintahmu dan menjauhi laranganmu. Dua-dua ini, saya rasa saya masih nol ini. Ya kan? Nah, menjalankan perintah juga pontang-panting, menjauhi larangan apalagi, justru kebalikan mengamalkan larangannya. Lalu kalau saya mau minta, wih mintanya banyak. Itu kan seperti anak kandung ini baru minta kepada orang tuanya. Malas lagi dia bekerja bantu orang tuanya, tetapi kalau mau minta, paling banyak dia minta daripada anak yang tidak pernah minta itu. Yang tidak pernah minta itu yang akan disayangi betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia minta dan dia tidak minta pun Allah sudah maha tahu. Keluhan dalam hatinya adalah merupakan irisan, tangisan yang sangat dahsyat untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa ya? Salah satu sifat 20 itu yang teraplikasi dalam diri itu tanpa disadari. Iya, benar sekali. Kita selama ini kan pikir ini kan sifat 20 ini milik kita, sifat manusia. Iya toh? Jadi ya seenaknya saja dia tidak bersandar baku bahwa itu sifat 20 itu sifat Allah. Sehingga dia itu sifatnya sudah, itu pemarah itu sifatnya. Bukan. Sifat pemarah itu pernah ada di sifat 20? Coba cek tuh. Nah, di sifat 20 ada sifat pemarah? Tidak ada tuh? Makanya harus dipilah-pilah. Yang kita amalkan selama ini ada di sifat 20 atau tidak? Kalau tidak ada di sifat 20, mari sudah kita kaji. Duduk diskusi, ya tuh? Datang dari mana dia ini sifatnya? Ya tuh?
Kalau ada di sifat 20, insya Allah